Kita bukan mengatakan bahwa Alkitab itu harus benar sampai ke titik komanya. Tapi aku pengen make something, maksudnya pengen mempertanyakan sesuatu untuk make it clear gitu. Apakah menurut Koko ada kontradiksi atau kesalahan kecil-kecilan di Alkitab? Definisi kontradiksinya apa? Misalnya contoh di kisah Yairus gitu ya, di Markus sama di Matius ada kisahnya Yairus datang, anakku lagi sakit dan bentar lagi mati. Tapi di kitab lain dikatakan anakku sudah mati. Satu. Atau misalnya kematian Yesus, Yohanes bilang sebelum Paskah Yesus mati. Tapi sinoptik mengatakan setelah Paskah Yesus mati. Oke. Atau misalnya di saat Yesus mengutus 12 murid, di Markus dia bilang jangan bawa apapun, bawa tongkat aja. Gitu. Tapi di Lukas dibilang jangan bawa apapun termasuk tongkatnya jangan dibawa. Nah, ini hal kecil yang sebetulnya nggak penting juga gitu. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada perbedaan. Mana yang benar nih? Apakah bawa tongkat atau tidak? Apakah matinya sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Tadi pertanyaannya apa jadinya? Apakah ada kontradiksi itu? Yes. Pada betul. definisi itu. Gua akan mengatakan meskipun ini akan asing terdengar, tapi kayaknya subscriber lu bukan yang ini deh. Nggak apa-apa kok. Yes, itu terjadi. Ada kontradiksi-kontradiksi yang kita anggap bahwa itu berbeda, berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Andre Tungtung, salah satu pendeta muda yang cukup dikagumi atas pengetahuan Bible-nya. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya, saya jelaskan siapa itu Pendeta Andre Tungtung. Ya, saya panggilnya Andre Tungtung. Nama aslinya Andre Tunggal. Cuman, karena lebih keren aja ya, mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud mengolok-ngolok, cuman supaya teman-teman tahu bahwa dia berasal dari denominasi, ataupun dia berasal dari Tritunggal. Ya, karena memang beda. Ada Tritunggal, ada Oneness, Unitarian, Triteos, dan sebagainya. Jadi supaya clear dulu, identitas. Karena memang kadang-kadang, nama identitas itu disematkan di nama orang, supaya lebih gampang. Ya, contoh, Agatha Palermo. Kenapa namanya Agatha Palermo? Karena dia berasal dari Palermo. Yesus of Nazareth. Maria Magdalena. Magdalena itu nama daerah. Kan begitu. Jadi supaya gampang. Ya. Jadi Andre Tungtung karena dia Tritunggal. Jadi kita sebut Pendeta Andre Tungtung. Karena nama Andre itu banyak sekali. Ada Andre Taulani lah. Ya, Andre yang lain. Banyak sekali teman-teman. Jadi mohon maaf buat pendukung Andre Tungtung tanpa bermaksud untuk mengolok-olok dan sebagainya, tujuannya adalah supaya gampang dikenali. Karena saya yakin, kalau kalian search nama Pendeta Andre, kalian akan menemukan puluhan orang. Yang pendeta nih teman-teman, bukan yang orang awam loh, pendeta aja bisa puluhan. Jadi supaya gampang, kita sebut Andre Tungtung ya. Jadi di sini, Pendeta Andre Tungtung akhirnya dengan jujur mengakui bahwa ada kontradiksi di Bible. Ada kesalahan di dalam Bible lantaran bisa jadi penulisnya ngantuk atau typo. Wow, ini cukup mengejutkan. Ini cukup mengejutkan buat teman-teman Kristen pastinya. Kenapa seperti itu? Kita tahu ya. Mereka ini kan selalu mengejek-ngejek, mengolok-olok bahwa Quran itu kitab gede buruk jatuh dari langit. Itu istilah yang dulu dipopulerkan oleh Tan Paragi dan diikuti oleh laskar-laskar Polycarpus yang lain. Mereka membanggakan kitab suci mereka dan mengolok-olok Quran. Padahal kita sudah membuktikan bagaimana Bible itu sering sekali direvisi. Bahkan kita pertanyakan, kenapa Bible sering direvisi? Kita pertanyakan kepada mereka. Tetapi ujung-ujungnya, ya mereka tidak mau percaya. Karena yang ngomong dari pihak Muslim. Mereka bilang, enggak, kalau kalian yang ngomong kami nggak percaya. Kalian tuh narasi kebencian. Kalian tuh tidak suka dengan kami. Padahal yang kita sampaikan apa adanya dan memang realitanya. Bahkan kita sodorkan fakta-faktanya. Bagaimana yang namanya Bible terus mengalami revisi. Di Indonesia sendiri sudah berapa kali revisi. Belum lagi banyak sekali ayat-ayat sisipan. Dan pengakuan dari gereja sendiri ayat ini tidak asli. Ayat ini apa? Tidak asli, teman-teman. Ada juga ayat yang ditambahi. Jadi memang dari awal,
Ya, teman-teman harus tahu dulu. Standar kita terhadap kitab suci antara Islam dan Kristen ini memang nggak sama. Dan saya cukup setuju dengan pernyataan Andre Tungtung dulu. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, Andre Tungtung pernah mengatakan bahwa ini terjadi karena standar kita beda. Sama kayak kita misalnya memandang sesuatu yang cantik itu seperti apa. Kalau beda standarnya, maka penilaian kita akan berbeda. Contoh, misalnya kita bilang gini, wanita cantik itu harus putih, harus langsing, ya, harus langsing, badannya bagus, harus putih lah gitu, mulus. Bagi orang Mongolia, yang namanya wanita cantik itu harus kakinya besar, harus pinggungnya lebar, ya, harus yang badannya lebar, kan begitu. Bagi orang Latin harus kuning, harus eksotis warna kulitnya. Begitu ketiga orang ini disuruh menilai seorang wanita, pasti berbeda. Pasti berbeda, karena standarnya beda, teman-teman. Dapat poinnya ya? Kenapa kita dengan Kristen ini selalu berdebat? Karena memang kita nggak pernah menerapkan satu standar dulu nih untuk menilai sesuatu. Kalau memang nggak sama standarnya, ya udah, jangan dipaksain. Tetapi kita sering berdebat, padahal kita nggak satu frekuensi, nggak nyambung. Itulah saya bilang, kalau kita mau debat sama seseorang, kita pastikan dulu nih, bahasa kita nyambung dulu nih. Yang mau kita sampaikan, yang mau kita utarakan, ini jelas dulu apa nih. Kalau nggak akan ketemu. Orang Kristen menganggap, apapun yang ditulis selama orang tersebut mengaku diilhami oleh Roh Kudus, dan sudah dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja, artinya itu kitab suci. Ya, nggak harus Tuhan yang ngomong, nggak harus. Itu standar mereka. Sedangkan standar dari Islam itu harus langsung firman Allah, harus firman Allah. Kalau perkataan Nabi, ya di hadis. Ya. Walaupun menurut standar mereka bisa jadi Nabi kalian terinspirasi Roh Kudus gitu kan, terinspirasi. Tapi bagi kita enggak, itu jadi hadis. Yang terinspirasi itu hadis. Itulah banyak orang bilang, loh, artinya Bible cuma setara hadis dong. Itu pun belum tentu hadis sahih. Semua hadis dimasukin. Karena memang beda standar. Ini yang teman-teman harus tahu dulu. Dan Andre Tungtung setuju hal itu. Memang beda cara kita menilai kitab suci. Oke, itu yang pertama. Yang teman-teman harus tahu. Terus yang kedua, Andre Tungtung mengakui bahwa memang ada kontradiksi di Bible. Yes. Bagus. Artinya ada kejujuran di sini. Ada kejujuran dari seorang pendeta Andre Tungtung yang mau mengakui ada kontradiksi di Bible. Tetapi dengan catatan-catatan dan alasan-alasan tentunya ya. Ada alasan-alasannya. Apa saja alasannya? Ya kita dengarkan dulu. Gue nggak bisa ngomong lebih lanjut lagi. Tapi ya nanti channel lu digeruduk. Ya, kita paham. Oke kok. Aku pengen kembali tadi soal ineransi Alkitab. Yoi. Kemarin aku sempat interview Mike Licona. Di channelku, dan dia mengatakan ineransi juga ada dua jenis. Ada yang tradisional, ada yang fleksibel. Dimana yang fleksibel tadi yang kayak kata Koko mengatakan, kita bukan mengatakan bahwa Alkitab itu harus benar sampai ke titik komanya. Tapi aku pengen make something, maksudnya pengen mempertanyakan sesuatu untuk make it clear gitu. Apakah menurut Koko ada kontradiksi atau kesalahan kecil-kecilan di Alkitab? Definisi kontradiksinya apa? Misalnya contoh di kisah Yairus gitu ya, di Markus sama di Matius ada kisahnya Yairus datang, anakku lagi sakit dan bentar lagi mati. Tapi di kitab lain dikatakan anakku sudah mati. Satu. Atau misalnya kematian Yesus, Yohanes bilang sebelum Paskah Yesus mati. Tapi sinoptik mengatakan setelah Paskah Yesus mati. Oke. Atau misalnya di saat Yesus mengutus 12 murid, di Markus dia bilang jangan bawa apapun, bawa tongkat aja. Gitu. Tapi di Lukas dibilang jangan bawa apapun termasuk tongkatnya jangan dibawa. Nah, ini hal kecil yang sebetulnya nggak penting juga gitu. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada perbedaan. Mana yang benar nih? Apakah bawa tongkat atau tidak? Apakah matinya sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Tadi pertanyaannya apa jadinya? Apakah ada kontradiksi itu? Yes. Pada betul. definisi itu. Gua akan mengatakan meskipun ini akan asing terdengar, tapi kayaknya subscriber lu bukan yang ini deh. Nggak apa-apa kok. Yes, itu terjadi. Ada kontradiksi-kontradiksi yang kita anggap bahwa itu berbeda, berlawanan. Cuman kan kontradiksi itu sendiri tidak semuanya ada dalam kategori kontradiksi. Maksudnya adalah
data-data itu bisa jadi adalah paradoksikal. Artinya dia akan saling mendukung satu dengan yang lain, atau kalaupun memang itu berbeda pada istilahnya pada definisi yang sama, maka itu adalah bagian dari cara pandang orang tersebut. Ya. Yang bagi gue sekali lagi, gue akan sangat fleksibel sekali dengan keberadaan itu semua. Ya. Karena bukan itu tujuannya. Ya itulah kira-kira. Ya, dan aku rasa poinnya Mike Licona juga bagus karena dia mengatakan yang hal-hal kecil seperti itu pasti ada karena ini mau bagaimanapun juga Allah melibatkan manusia. Ya. Dan manusia ya kalau misalnya dia tulis 20 tahun kemudian mungkin gak sih dia lupa. Ya. Apakah mungkin dia ngantuk gitu? Mungkin aja. Ya. Tapi yang di-preserve sama Tuhan adalah overarching story-nya itu. Permasalahan kita itu adalah kita itu tidak mampu untuk memahami bahwa apa sih sebenarnya the message atau truth-nya yang mau disampaikan. Karena misalnya waktu gua tulis WA misalnya ke lu, WA itu sangat mungkin bisa typo, sangat mungkin bisa gua tulis dengan kebolak-balik. Phrase-nya sangat mungkin sekali apa. Tapi kan sebenarnya yang pengen gua sampaikan bukan teks itu sendiri. Yang pengen gua sampaikan adalah the message. Nah, the message itulah yang kemudian kita sebut sebagai logos itu, yang Yohanes pengen usaha untuk ngomongin itu sebagai logos. Karena dia pengen karena memang kultur hari itu mengenal itu ya. Itu yang menurut gue tuh sebenarnya seringkali orang Kristen gak mampu lihat. Padahal Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa berulang kali Tuhan itu mau berbicara kepada umatnya, tetapi sekarang dia berbicara melalui anaknya langsung. Yang kita pahami itu sebagai inkarnasi, dan sebenarnya message-nya itu yang dibawa oleh kehadiran Yesus di dunia. Jadi berita yang sebenarnya tidak bisa kita bantah lagi, dan itu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang kita lagi ribut-ributin soal masalah intoleransi dan sebagainya. Itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman itu, dan Alkitab kita itu adalah catatan tentang Sang Firman itu. Kesalahan kita di situ. Kekristenan itu salahnya, bukan kekristenan ya, maksudnya banyak orang Kristen itu salahnya karena tidak mampu melihat bahwa yang kita lagi bicarakan itu adalah Sang Firman itu, atau kebenaran, atau katakanlah pribadi ilahi itu yang kita lihat dari Sang Firman. Makanya kan dalam doktrin Protestantisme itu kan ada namanya wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu khusus itu kan kalau kita baca dari textbooknya kan adalah Yesus dan Firman Allah. Kalau gue bilang Yesus, udah gitu aja. Itu aja. Jadi sebenarnya itu yang seringkali orang Kristen tuh kadang-kadang gue bilang ini perdebatan yang nggak perlu gitu, karena ya kita nggak bisa lihat itu. Gitu sih. Aku paham bahwa esensi dari gospel itu sendiri adalah Sang Firman itu yang kayak kata Koko tadi. Tapi zaman itu kita nggak punya kamera kayak sekarang di mana kita bisa ngeliat ya kan. Dan mau nggak mau lensa untuk kita bisa melihat Yesus adalah melalui Gospels itu. Nah, aku ini pribadi, semoga tidak heretical ya. Cuman aku merasa memang ada contradictions in the Bible. Tapi tadi kontradiksi yang kecil, dan itu ya karena ada campur tangan manusia di sana. Dan itu it's not a problem untuk iman Kristen itu sendiri kalau misalnya kita mengambil lensa fleksibel ineransi tadi. Tapi aku mungkin pengen nanya ke Koko yang jauh lebih mendalami ini. Apakah dengan demikian, dengan adanya contradictions ini, apakah itu membuat gospel less reliable? Karena kita tahu para ahli juga membedakan antara sinoptik dengan Yohanes, ya kan? Karena kita melihat Yohanes banyak mencoba untuk menginsert theological points, ya kan? Kenapa dia mengatakan Yesus mati sebelum Paskah? Supaya Yesus bisa menjadi domba Paskah itu yang disembeli gitu. Apakah itu membuat gospel less reliable? Gospel ini konteksnya adalah naskah gospel ya. Naskah gospel, betul. Injil itu. Jadi menurut aku kalau mau ngomong itu less reliable atau tidak, again pada standar apa Anda berada gitu. Standarnya di mana? Standarnya apakah mau kemudian membuat gospel itu ada pada standar hari ini? Ya kan, kalau mau dibilang pada standar hari ini ya lu akan bilang bahwa you will find it out bahwa itu nggak reliable karena standarnya hari ini.
Tapi kalau standarnya hari itu, apakah kemudian, nah jadinya kita bertanya, kalau standar hari itu berarti, ya sudah berarti nggak reliable dong. Gue bukan mau bersembunyi di balik argumen bahwa itu standar hari itu dan standar hari ini berbeda, tapi maksudnya adalah buat gue, it's enough. It's enough untuk kemudian menerima sebuah realita, apa yang disampaikan oleh gospel itu ada pokok-pokok yang benar, dan memang demikian adanya, tentang ada seorang bernama Yesus, ya, yang lahir di Bethlehem, dia kemudian besar di Nazaret, dia kemudian melayani, berkeliling melakukan mujizat, dan ini gue ngomong pada perspektif gospel dan Injil Yohanes ya, dan dia melakukan mujizat, dan dalam pelayanannya dia menyatakan bahwa dia bukan nabi biasa, dia bukan guru arif biasa. Dia adalah seorang yang perform miracle, dan di situ dia menunjukkan keilahiannya, dan mereka punya kesamaan bahwa dia benar disalib, dan kesamaan yang berikutnya mereka munculkan adalah dia bangkit, dan dengan demikian inilah menjadi dasar dari kenapa kekristenan hari ini ada pada momen waktu itu. Kekristenan ada karena mendasarkan imannya pada ada seorang yang namanya Yesus ini, yang bukan orang biasa. Gue rasa it's enough. Gitu. Gitu sih kira-kira. Beredar juga di luar sana tuh narasi bahwa kekristenan tuh sebetulnya lahir dari motif politiknya Kaisar Konstantin. Yoi. Waktu itu lagi perang, ya kan? Dia butuh mengkonsolidasikan satu kekaisarannya itu, dan kebetulan waktu itu agama Kristen memang growing dengan sangat pesat. Gimana tanggapan Koko soal itu? Gua merasa gue butuh riset lebih lanjut untuk melihat ini, ya. Tapi gua rasa masuk akal. Masuk akal bahwa Konstantin butuh banget, karena ada orang yang pro Konstantin ya. Ada sebagian Kristen yang pro Konstantin banget. Oh ini kaisar yang takut Tuhan banget dan sebagainya. Tapi gua cenderung terbuka juga dengan opsi bahwa memang dia memanfaatkan itu. Tujuannya adalah karena itu bisa menghadirkan Pax Romana ya. Di tengah-tengah ininya, dan karena orang Kristen itu juga sebenarnya sangat less jadi sangat kecil potensinya untuk kemudian diambil lalu kemudian mereka akan memberontak, itu kecil sekali. Jadi keberadaan sosial kekristenan yang teraniaya, kekristenan yang menjamur dan banyak orang login ke Kristen gitu kan ya. Itu sangat enak sekali untuk kemudian ya udah gue akui secara resmi, tapi kemudian dia hadir untuk punya agenda-agenda yang lain. Gue rasa itu masuk akal. Oke. Tapi itu bukan berarti doktrin yang kita terima sekarang seperti yang kita dapat dari Nikea itu berasal dari Konstantin belaka kan? Sangat tidak lah. Karena kan Gospels kan jauh sebelumnya, dan gue rasa catatan Gospels itu sendiri sebenarnya kan kita harus memberlakukan Gospels itu sebagai catatan yang gue sebut sebagai catatan pertama atau main source. Meskipun dia bukan yang pertama ya. Surat-surat Paulus kan lebih tua, tetapi dia adalah main source yang kemudian keberadaan surat-surat Paulus, keberadaan misalnya surat Yohanes, keberadaan surat Petrus itu mendukung apa yang disaksikan oleh yang disebut Gospels itu. Ya. Buat gue itu adalah hal yang sangat clear. Mantap sekali ya teman-teman. Akhirnya ada juga pendeta-pendeta yang jujur. Dan saya harus katakan saya bangga dengan Andre Tungtung atas kejujurannya. Dan memang ada beberapa pendeta yang seperti ini. Contohnya Budi Asali dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang masih mencoba menutupi lah. Itu hal yang biasa lah ya. Yang terjadi di mereka. Tetapi yang penting ada poin-poinnya. Ya. Yang pertama ini masalah kontradiksi di Bible. Itu standar mereka dan urusan mereka, alasan mereka. Jadi dibilang sama Andre Tuntung ya bisa aja gitu. Karena yang menulis manusia. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Bisa jadi dia typo. Bisa jadi dia ngantuk saat menulis. Tetapi yang paling penting adalah pesannya tersampaikan. Sama seperti kita menulis pesan kepada seseorang, kadang-kadang ada typonya. Tetapi si penerima pesan kan ngerti yang mau kita sampaikan itu apa. Yang paling penting tuh, penerima pesannya ngerti dan sadar, tahu bahwa yang kita maksudkan itu apa. Walaupun ada beberapa tulisan yang mungkin typo atau salah. Nah, itu yang menurut Andre Tungtung. Ya it's okay lah, itu standar mereka. Cuman yang jadi permasalahan apakah pendeta lain setuju
dengan pernyataan Andre Tungtung. Bukan kita. Kalau kita ya terserah kalian. Tapi pendeta lain setuju nggak dengan pernyataan itu? Ya, pendeta lain setuju nggak gitu? Kalau nggak setuju, ya silakan kalian yang kritisi Andre Tungtung, bukan kami. Jadi menurut Andre Tungtung, yang penting ada pokok-pokok yang benar. Yang penting itu, tentang ada seorang yang bernama Yesus. Poin dari Bible itu adalah, yang penting ini menceritakan seorang manusia yang bernama Yesus, yang bukan hanya sekedar guru biasa, tetapi menunjukkan sisi keilahiannya. Ini menarik nih ya. Menarik teman-teman. Ya. Yang penting cerita tentang Yesusnya. Padahal kalau kita bicara isi Bible, yang menceritakan Yesus cuma berapa persen? Coba saya tanya, cuma berapa persen? Lebih banyak ceritain tentang siapa? Lebih banyak kisah-kisah di Perjanjian Lama. Lebih banyak tentang ajaran Paulus. Ya, betul nggak? Lebih banyak itu kan tentang ajaran Paulusnya. Tentang perjalanan-perjalanan nabi-nabi sebelumnya. Tentang Daud, Musa, dan sebagainya. Yesus cuma 4 Injil, dan itu pun banyak yang sama. Tapi ya sudahlah, itu standar mereka. Tapi di sini, bagi teman-teman ya, apakah kesalahan itu hanya kesalahan kecil? Ya, kontradiksi di Bible itu hanya kesalahan kecil. Bagi teman-teman yang ingin belajar kontradiksi Bible, teman-teman boleh cek di channel Kodondi. Ya, Kodondi itu sampai bikin berjilid-jilid dengan judul Bible oh Bible. Jadi di sini dibahas kontradiksi-kontradiksi yang ada di Bible dengan bukti. Ya, sekali lagi yang paling penting itu ada buktinya. Ya, jadi setiap kontennya itu disuguhkan bukti-buktinya. Nah, contohnya gini. Jadi menurut Bible, Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem sebelum atau sesudah mengalahkan orang Filistin. Kalau di 2 Samuel 5 dan 6, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Istana dan rumah tangga Daud, Daud memukul kalah orang Filistin. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ya, di sini. Tapi di Tawarik 13 dan 14, ya itu beda. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali kontradiksi-kontradiksinya. Terus gini juga. Berapa umur Yoyacin ketika dia menjadi Raja Yerusalem? Oke. Di 2 Tawarik 36 ayat 9, Yoyakim berumur 18 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah Yerusalem. Sedangkan di 2 Raja-Raja 24 ayat 8, Yoyakin berumur 18 tahun. Ya, ini 8 tahun yang ini. Yang ini yang 8 tahun. Ya, ini yang 8 tahun, terus di sini 18 tahun. Ini yang Indonesia, teman-teman. Ini Indonesia sudah direvisi. Ya, kalau di KJV ini X years dan X 10 years. Jadi yang Indonesia direvisi sama LAI supaya tidak ada kontradiksi. Ya, harusnya kan ini 2 Tawarik ini bahasa Inggrisnya 2 Chronicles. Ya. Jadi di teks aslinya, karena kan kita tahu LAI menerjemahkan dari KJV. LAI itu menerjemahkan dari KJV. Diubah, direvisi oleh LAI supaya tidak ada kontradiksi. Ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Nih. Menurut Bible, apakah Saul minta petunjuk Tuhan? Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantara para nabi. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia telah berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya. Jadi banyak hal ya, kontradiksi-kontradiksi, dan silakan kalian kalau mau baca dan nonton. Ya. Jadi di sini teman-teman kalian yang nilai sendiri. Kalian yang nilai sendiri. Terus kalau kita menjawab tentang, yang penting ini cerita tentang Yesus. Ya, yang penting ini cerita tentang Yesus, dia bilang. Sekarang yang jadi pokok permasalahan teman-teman. Ya, yang jadi pokok permasalahan, siapa itu Yesus? Kan itu balik lagi, siapa itu Yesus? Menurut Andre Tungtung, yang penting di Bible itu menceritakan tentang keilahian Yesus.
keilahian Yesus sehingga mereka mengambil kesimpulan Yesus adalah Tuhan. Itu yang teman-teman Kristen selalu bilang. Nggak penting Yesus mengaku atau tidak. Karena Yesus ngapain mengaku? Ngapain Yesus ngaku? Yesus nggak butuh pengakuan. Halo? Yesus yang sendiri bilang dia utusan. Betul nggak? Yesus sendiri yang bilang dia hanya utusan. Kalau Yesus nggak pernah bilang dia utusan, ya sudah, kalian boleh menerka-nerka. Ini ibarat kayak saya nih. Ya, saya datang ke satu desa, saya lihat desa ini lagi ada bencana. Lagi ada yang sakit, saya obati. Ya, saya kasih obat supaya mereka sembuh. Ya, mereka lagi kelaparan, saya ajarkan cara menanam, cara berburu, dan sebagainya. Terus mereka nanya, Anda siapa? Oh, saya dari kota. Ya, saya dokter, saya bilang. Saya dokter. Terus ada yang bilang, enggak, kamu bukan dokter. Kamu pasti jelmaan Tuhan yang menjelma jadi manusia. Loh, saya udah bilang saya dokter. Kecuali saya nggak pernah bilang. Ya. Lain cerita, saya udah bantu mereka, terus saya cabut, dan saya tidak pernah menjelaskan saya siapa. Mereka akan berimajinasi. Dia itu nampaknya inkarnasi Tuhan. Tuhan turun ke dunia untuk membantu kita. Kalian boleh menerka. Tapi Yesus sudah ngomong to the point. Yesus sudah pernah bilang dia utusan. Kecuali dia nggak pernah bilang, it's okay. Orang suka menebak kalau memang tidak dikasih tahu. Ya, karena nggak pernah dikasih tahu, boleh kamu bilang, ada yang menerka ini, ada yang menerka itu, ada yang menerka ini. Ya, itu bisa terjadi penerkaan itu. Tapi di sini Yesus sudah ngomong kok, saya hanya utusan. Saya menghakimi ya berdasarkan perintah Bapa. Penghakimanku adil karena dari Bapa. Mukjizat yang dia lakukan dari Bapa. Semua pengakuan Yesus bahwa dia hanyalah utusan. Bahwa dia hanya melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Allah. Jadi inilah yang saya bingung sama teman-teman Kristen. Yang saya bingung adalah mereka masih berani menerka Yesus. Padahal Yesus sudah ngomong langsung. Nah, itu urusan mereka lah. Ya. Terus Andre Tungtung di penutupnya dia bilang apa? Dia menerima. Dia terbuka untuk diskusi bahwa Konstantin ini memanfaatkan kekristenan, sehingga Konstantin lah yang membuat kekristenan. Dia terbuka atas kemungkinan itu. Ya. Karena dia bilang Konstantin memilih Kristen lantaran melihat orang Kristen itu kecil potensinya untuk memberontak. Kecil potensi memberontak karena ayatnya adalah patuh dan sebagainya. Dan terbukti kekristenan itu cocok untuk dipakai memperbudak orang. Ini fakta sejarah ya. Teman-teman Kristen jangan marah. Orang Afrika itu bisa dijajah lantaran apa? Menggunakan ayat Bible. Jadi kalau kalian lihat di Amerika dulu ya, itu kan budak-budak diambil dari Afrika ke Amerika untuk kerja di kebun-kebun. Kebunnya tuh luasnya nggak karuan, teman-teman. Luasnya tuh ratusan, bahkan ribuan hingga puluhan ribu hektar. Jadi misalnya ratusan hektar yang tinggal itu cuman majikannya sama istri dan anak-anaknya, sisanya tuh budak-budak. Budaknya itu bisa sampai ratusan orang. Banyak orang bertanda tanya, loh ini budaknya kenapa nggak memberontak? Kenapa nggak dibunuh majikannya di situ? Kan nggak ada yang tahu. Kalaupun tahu, ya mereka udah sempat lari gitu kan. Karena jarak antar rumah tuh jauh kali teman-teman. Saya waktu kecil nanya juga ke orang tua saya gitu. Kalau kita lihat, perbudakan ini kan nggak masuk akal. Jumlah orang Afrikanya lebih banyak. Mereka fisiknya kuat. Ya, jangankan jumlahnya. Kalau one by one udah pasti menang dia gitu. Oke lah, tuannya pakai senjata. Tapi mereka banyak. Malam-malam bisa dicekek, diapain kayak gitu kan. Bisa dari belakang disikut atau. Tapi kenapa orang Afrikanya tidak memberontak? Karena mereka setiap minggu dikasih istirahat, karena memang dibilang minggu waktu istirahat, dan nanti bosnya lah yang akan jadi pendetanya, teman-teman. Jadi mereka nggak ke gereja itu, karena jauh. Kecuali yang di kota, atau di daerah di pemukiman-pemukiman ya. Tapi kalau yang di ladang itu biasanya pendetanya itu bosnya. Jadi mereka nanti berkumpul, ya, dikasih makan, terus nanti bosnya akan bawa ayat. Itulah ada yang namanya Bible versi Negro. Versi Negro. Di situ dikatakan bahwa memang orang kulit hitam ini karena adalah keturunan Kanaan, maka kalian memang harus dijajah. Itu takdir kalian. Jadi memang kekristenan ini cocok dipakai untuk itu. Itu fakta sejarah. Ya, sekali lagi itu fakta sejarah, teman-teman. Silakan dicek.
Dan Andre Tungtung tidak jawab dengan lebih panjang. Ya, saya nggak tahu. Bisa jadi karena ketidaktahuan atau apa gitu. Ya, salah satu yang lebih bermanfaat dari Kristen adalah bisa mendapatkan upeti dengan cara yang gampang. Dulu saya pernah diskusi dengan salah satu pendeta dan dia terbuka atas argumen tersebut. Apa manfaat Konstantin menggunakan kekristenan? Kan gitu. Setiap agama itu kan pasti ditinjau lagi. Kalau memang ini kerjaan Konstantin, Raja Konstantin, apa tujuan yang ngambil Kristen? Menurut Andre Tungtung karena lebih gampang diurusin. Orang Kristen kecil potensi memberontak. Yes. Apalagi yang berikutnya? Orang Kristen rajin ngasih persembahan. Atau yang kita sebut perpuluhan sekarang. Kalian bisa bayangkan zaman dulu, Roman Empire itu menguasai luas sekali, teman-teman. Ya. Wilayahnya itu luas sekali. Dan setiap waktu ada pemberontakan. Itu pemberontakan karena apa? Karena mereka nggak terima dong, masa saya harus ngasih upeti? Itu setiap kerajaan-kerajaan lain, daerah-daerah lain, itu memberontak, nggak mau ngasih upeti. Nggak mau, teman-teman. Ya, siapa yang mau dijajah gitu kan? Nanti Roman kirim pasukan untuk memberantas. Ya, memberantas yang mereka sebut sebagai pemberontakan. Padahal bagi kerajaan tersebut ya mereka ingin merdeka gitu kan. Bahasanya gitu kan. Sama kayak dulu pejuang-pejuang Indonesia. Bagi Belanda itu pemberontak. Pemberontak. Roman menetapkan setiap daerah kekuasaannya atau jajahannya itu harus membayar upeti. Dan mereka selalu memberontak. Selalu memberontak. Cuman anehnya dia melihat. Konstantin melihat. Ini agama Kristen yang paling mantap nih. Orang bisa ngasih upeti tanpa dipaksain. Jadi menurut ini beberapa ahli ya, menurut beberapa ahli dengan menetapkan kekristenan, Raja Konstantin, Roman itu bisa menjajah tanpa harus memaksa orang-orang membayar upeti. Ya udah, kalian nggak bayar upeti nggak apa-apa. Yang penting ngasih perpuluhan, ngasih perpuluhan. Orang ngasih perpuluhan sukacita. Orang bayar upeti harus bunuh-bunuhan. Kadang manusia ini memang aneh. Coba lihat. Kita nggak pungkiri ya, bukan hanya di kekristenan, tapi di agama lain, agama ini bisa membuat orang mau merogoh kocek dengan gampang. Disuruh nyumbang fakir miskin, susah kali. Disuruh bantu orang, susah kali. Tapi kalau atas nama agama, oh ini untuk masuk surga, kamu menyumbang supaya masuk surga, oh kamu beli ini, air, ya kamu beli ini supaya dapat pengampunan dosa, oh cepat keluar uangnya teman-teman. Cepat keluar uang. Jadi memang ya kita nggak pungkiri agama ini dipakai untuk yang beginian. Termasuk Konstantin melihat, oh ya sudah, saya minta upeti, mungkin upeti lebih kecil dari 10% teman-teman. Upeti itu kecil, nggak sebanyak itu. Ini rakyat diminta misalnya 5% dia susah setengah mati, dikit-dikit memberontak. Ya udah pakai agama, oh kasih 10%. Tanpa perlu dipaksain. Nggak perlu lagi kirim-kirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Mana lebih untung? Coba kalian pikir, mana lebih untung? Itu yang terjadi. Dan saya dulu pernah bahas ini dengan beberapa pendeta, dan mereka terbuka. Mereka bilang, bisa jadi. Artinya ada kemungkinan itu. Ya, kenapa Konstantin memilih kekristenan? Padahal bagi dia itu sesuatu yang baru. Entah agama apa ini, dia pun nggak tahu gitu kan. Apalagi orang yang sudah dari kecil, itu diajarkan tentang pagan, Tuhan itu begini, harus perkasa gitu. Tiba-tiba Yesus yang mati, kan nggak segampang itu orang terima. Tapi kenapa dia mau? Pasti ada sesuatu. Ya, dan itu terbuka untuk didiskusikan. Bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, ya silakan, kita ada buka komal. Teman-teman silakan search di YouTube Laksamana Apologet Islam. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.